Pace bene. Dua saja yang mau saya sampaikan di video kali ini. Yang pertama, satu kesalahan besar. Kalau kita langsung mengaitkan pernyataan Paus Fransiskus tentang LGBT dengan sakramen perkawinan dalam gereja Katolik. Sekurang-kurangnya bagi umat Katolik, kita perlu tahu bagaimana luhurnya sakramen perkawinan kita, yang tidak selalu sama luhurnya dipandang oleh kelompok lain. Perkawinan itu adalah antara seorang pria dan wanita, dan ini dengan tegas dinyatakan dalam hukum alami, natural law. Hukum ilahi tentu saja dalam kitab suci, divine law, dan dalam kitab hukum kanonik kita, canonical law, hukum gerejawi. Ketiganya dengan kompak menyatakan bahwa seorang pria dan seorang wanita yang membangun rumah tangga bertujuan untuk kebahagiaan mereka, keturunan, dan pendidikan bagi keturunan itu. Maka harapan saya, sekurang-kurangnya umat Katolik sendiri bukan menjadi musuh sendiri dengan ikut memanas-manaskan keadaan ini, dengan ikut menyatakan bahwa Paus Fransiskus ini sudah sesat. Tidak ada hubungannya dengan sakramentologi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah ketergesa-gesaan. Yang pertama tadi sebuah kesalahan besar kalau mengaitkan itu. Yang kedua, sebuah ketergesa-gesaan, ketidakmatangan, keterburu-buruan. Kalau kita langsung menerjemahkan pernyataan Paus Fransiskus dalam bahasa Spanyol itu, dalam film dokumenter Francesco itu, kalau kita menafsirkan itu sebagai pernyataan mendukung hubungan sesama jenis. Sebuah ketergesa-gesaan. Mengapa? Pertama, terminologi yang dipakai oleh Paus Fransiskus tidak familiar untuk kita. Siapa di antara kita yang sudah memberi perhatian sebelumnya terhadap civil union law? Itu pun kalau terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah civil union law. Paus Fransiskus, yang kedua ini, berbicara dalam bahasa Spanyol dengan mengatakan ley de convivencia civil. Hukum dari hidup, aturan hidup bersama dalam masyarakat. Bersama. Hidup bersama di mana? Kita harus lihat paragraf wacana sebelumnya yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Apa? Para orang tua hendaknya tetap menjamin perhatian. Adanya perhatian kepada anak-anak yang memiliki kecenderungan LGBT. Setiap LGBT memiliki hak di dalam keluarga, in a family. Tidak dikatakan to make, to build, atau to establish, atau apa istilah yang kita pakai. A family, untuk mendirikan, membangun keluarga. Bukan itu yang dikatakan, tetapi memiliki hak untuk berada di dalam keluarga. Not to be abandoned. Tidak untuk diabaikan. Tidak untuk to be alienated. Dialienasi, diasingkan dari peradaban, dari komunitas, dari society. Itu yang mau ditekankan oleh Paus Fransiskus. Maka sebuah ketergesa-gesaan, kalau kita menyimpulkan bahwa pernyataan Paus Fransiskus tentang LGBT adalah untuk mendukung hidup bersama sesama LGBT itu di dalam satu rumah. Sebuah ketergesa-gesaan kalau kita menerjemahkan itu sebagai dukungan untuk hidup sesama jenis. Sekali lagi, sebagaimana dalam video sebelumnya sudah dikatakan, Paus Fransiskus membela pribadi dalam LGBT. Dan sekali lagi saya juga menyatakan ini bukan dukungan kepada Paus Fransiskus, tetapi dukungan pada nilai luhur ajaran gereja bahwa setiap pribadi adalah citra Allah. Maka dengan ini pun orang-orang yang dengan berani dan tegas menyatakan dirinya adalah LGBT juga harus menyadari gereja bukan mengamini, bukan memberi ruang kepada keputusan itu. Pria dan wanita Allah menciptakan demikian. Maka kita pun harus berjuang untuk membentuk integritas kita. Mungkin ada kecenderungan-kecenderungan yang melenceng. Tetapi kita toh harus berjuang supaya semakin secitra dengannya. Maka
dari pihak LGBT pun tidak tepat untuk mengambil pernyataan Paus Fransiskus sebagai dasar pembelaan bagi mereka, dan kita pun tidak menjadikan pernyataan Paus Fransiskus sebagai dasar untuk menghakimi gereja karena disebut mendukung hubungan sesama jenis. Pace bene.